Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba bahas tentang evaluasi untuk model regresi linier, yaitu menggunakan salah satu metodenya, yaitu root mean square error atau RMSE. Nah teman-teman, pada video sebelumnya di sini kita sudah menyelesaikan studi kasus menggunakan regresi linier, di mana studi kasusnya itu adalah tentang penjualan baju ya. Di sini untuk X-nya, kemudian untuk Y-nya. Setelah kita hitung manual juga, kemudian kita dapat B1 dan B0-nya seperti ini. Lalu kita dapatkan nilai Y-nya seperti ini. Nah, kemudian grafiknya juga, scatter plotnya sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ya, seperti ini. Jadi ditemukan rumus untuk prediksinya itu Y sama dengan 8,3591 plus 2,4823X. Nah teman-teman, untuk menentukan RMSE, jadi root mean square error ini adalah salah satu teknik untuk mengetahui gitu ya, seberapa besar error dari hasil prediksi yang kita miliki. Oke, nah rumusnya di sini teman-teman. Jadi untuk RMSE itu seperti ini. Jadi Y aksen ya dikurangi Y dipangkat 2, kemudian dibagi N, lalu dijumlahkan dan diakarkan. Nah ini kita hapus dulu ya untuk grafiknya karena sudah ada. Oke, kita hapus dulu. Nah untuk RMSE ini, jadi variabel yang kita butuhkan adalah Y aksen, dimana Y aksen ini adalah hasil dari prediksi. Nah hasil dari prediksi itu maksudnya kayak gimana? Jadi rumus yang ini di video sebelumnya, ketika kita punya X-nya gitu ya, misalnya X-nya kita punya 0 gitu ya, nilai aslinya itu harusnya 90 gitu ya. Tetapi ketika masuk ke dalam rumus kita di sini mungkin hasilnya tidak 90 gitu ya. Nah, itu pasti ada gap. Nah, gap itulah yang disebut dengan error. Nah, kita buat dulu di sini teman-teman untuk Y aksennya ya. Jadi kita buat dulu sini ya, saya buat ada Y aksen gitu ya untuk menentukan hasil dari prediksi. Caranya gimana? Jadi teman-teman masukkan ke dalam rumus ini nih. Jadi Y ya sama dengan di sini 8,3591 yang ini B0 ya, ditambah dengan B1, B1-nya 24 sekian ya. Ini kita klik aja. Kemudian dikali dengan X ya. Jadi X itu yang mana? Yang ini nih, yang XI ya, X1, X2 sampai X nanti ke 20. Jadi kita klik aja di sini ya. Boleh kita tutup untuk memisahkan rumusnya seperti ini teman-teman. Nah, sehingga ini adalah hasil prediksinya gitu ya, yang seharusnya 90 nilai aslinya, tapi hasil prediksi kita adalah 8 gitu ya dari rumus yang kita peroleh ini. Oke, kita lakukan dulu di sini drag ya teman-teman, biar ke bawahnya kita dapatkan angkanya. Nah di sini, oke seperti ini. Kita perbaiki dulu. Jadi di sini karena nilai teman-teman, jadi karena ini belum kita dolar, jadi kita buat dulu ini jadi dolar, kita blok dulu F4, kemudian yang ini juga kita buat F4 seperti ini teman-teman, sehingga diperoleh nanti ketika kita drag hasil prediksinya. Nah seperti ini. Nah kita buat aja di sini komanya biar nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita bulatkan saja hasilnya, di belakang koma kita ambil 1 digit aja seperti ini. Oke. Kemudian setelah ini teman-teman, kita sudah memperoleh nih Y aksen, kita tinggal di sini mengurangkan Y aksen dikurangi dengan Y. Nah Y-nya tuh yang mana? Yang ini nih teman-teman. Jadi data hasil prediksi kita dikurangi dengan data realitanya. Nah nanti akan ada gap. Jadi di sini ada Y aksen dikurangi dengan Y, berarti di sini sama dengan ya teman-teman. Jadi Y aksennya di sini adalah ini, kemudian dikurangi dengan yang ini sehingga diperoleh seperti ini. Nah ini adalah gapnya. Oke, kita drag dulu sampai bawah teman-teman. Nah ini adalah hasil dari Y aksen dikurangi Y. Nah lalu di sini kita pangkatkan 2 ya teman-teman, karena mintanya adalah Y aksen dikurangi dengan Y, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah seperti ini, berarti kita buat yang ini sama dengan pangkat 2. Oke. Nah seperti ini teman-teman, sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah ini kita sudah berhasil membuat sampai Y aksen min Y dipangkatkan 2.
Lalu di sini ada simbol sigma. Berarti kita jumlahkan dulu ya, teman-teman ya. Oke, sama dengan kita jumlahkan dulu datanya seperti ini. Oke, sehingga diperoleh datanya seperti ini, teman-teman, hasil penjumlahannya. Kemudian di sini kita bagikan dulu dengan n ya. Oke, sama dengan jumlah datanya ini kita bagi dulu dengan n. Kita ada 20 data ya, teman-teman. Jadi kita bagi dengan 20 data sehingga diperoleh 19 sekian. Nah, lalu RMSE-nya. Nah, ini adalah nilai MSE ya, teman-teman. Nah, kalau RMSE kita buat datanya ini menggunakan root. Jadi ada akar pakai SQRT ya. Jadi di sini yang ini hasilnya kita akarkan sehingga diperoleh nilainya ini adalah 138, sekian gitu ya, atau kita bulatkan saja, teman-teman. Jadi hasilnya itu sekitar 139. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, jadi hasil RMSE itu berkisar antara 0 sampai tak hingga gitu. Nah, tetapi nilai RMSE ini semakin mendekati 0 itu semakin bagus. Jika nilai RMSE kita masih tinggi gitu ya, artinya ini gap atau errornya itu memang sangat tinggi di data yang kita miliki. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan karena pertama bisa jadi di data yang kita miliki ini adalah mengandung outlier, teman-teman. Jadi outlier itu adalah data pencilan yang memang nilainya itu jauh dari data-data yang lain gitu ya. Din di sini kan ada 90 tapi di sini ada 1100 gitu ya. Nah, 1100 ini bisa jadi gitu ya. Ini adalah outlier. Ini teknik menentukan outliernya kita bisa menggunakan box plot ya, teman-teman. Jadi nanti kita buatkan gambar box plot, ketahuan nanti mana yang outlier. Nah, sehingga datanya itu bisa jadi hasil RMSE-nya ini errornya sangat tinggi. Dan bisa juga, teman-teman, RMSE yang sangat tinggi ini disebabkan karena data yang kita miliki ini sangat sedikit gitu ya, sehingga rumus yang dihasilkannya ini kurang akurat. Jika prediksi ingin bagus, memang data yang kita miliki ini juga harusnya memang banyak gitu ya, karena machine learning itu semakin banyak data yang kita gunakan untuk latihan gitu ya, data latih ini untuk membangun rumusnya, maka akan semakin bagus pula rumus yang kita dapatkan gitu. Nah, sehingga di sini hasil RMSE-nya masih dibilang kurang bagus ya, teman-teman, karena yang bagus itu memang yang mendekati angka 0 gitu. Oke. Nah, ini adalah teknik mencari nilai error menggunakan Excel ya, teman-teman. Jadi mencari nilai RMSE. Nah, di video ini juga, teman-teman, kita akan coba menentukan nilai regresi linear ini dan menentukan RMSE-nya ini. Kita akan coba menggunakan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana kita mengubah data ini ke dalam ke dalam rumus tapi di bahasa pemrograman Python-nya. Oke, kita coba di sini ya, teman-teman. Nah, langkah pertama, teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat program menggunakan Python, kita akan coba dengan Google Colab, teman-teman. Jadi di sini kita coba copy dulu data yang kita miliki ya, teman-teman ya. Jadi kita coba bikin baru aja di sini. Oke, misalnya ini adalah harga ya, kemudian ini taruhlah jumlah penjualan gitu ya. Ini adalah harga iklan yang kita miliki. Misal saya punya data seperti ini, teman-teman, kita save dulu ya, teman-teman, ke dalam bentuk CSV. Ya, saya buat aja di sini misalnya namanya baju gitu ya, baju.csv. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke CSV yang di sini, lalu kita save. Nah, seperti ini, yes. Nah, data CSV ini, teman-teman, ketika kita mau membuat program dengan Google Colab, teman-teman bisa nanti masuk ke Google Drive-nya. Nah, harap diingat nanti Google Drive yang kita gunakan ini kalau kita punya 2 atau 3 email gitu ya, yang mana yang kita gunakan gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini saya buat satu folder namanya data CSV. Data CSV kita ini, teman-teman, saya buat foldernya untuk menginput data menginput data CSV kita. Jadi nanti teman-teman unggah ke sini nih. Data CSV-nya, nih ini saya udah unggah kebetulan ya. Jadi ada baju.csv, saya masukkan ke dalam folder ini. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa buka Google Colab-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik Google Colab Research google.com ya di sini.
Jadi nanti akan ketemu bentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya ini teman-teman nanti online ya, bikin Google Colab itu. Oke, kita lihat dulu nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Langkah pertama, kalau misalnya kita ingin membuatkan program gitu ya untuk menghasilkan rumus regresi linier, kemudian menghasilkan nilai RMSE ya, ini nilai RMSE kita. Nah, langkah yang pertama di sini gitu ya, kita buat dulu library. Nah, jadi di sini kita importkan dulu library-nya teman-teman. Seperti ini yang saya gunakan ya, ada Pandas gitu ya untuk data. Kemudian untuk matplotlib ya, matplotlib.pyplot ini as plt. Kemudian ada import numpy juga, ini untuk array-nya nanti ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk escalon linear regression-nya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti ini untuk library yang kita butuhkan gitu ya. Jadi di Colab ini ada beberapa gitu ya. Ini kita gunakan 4 dulu. Nanti kalau membutuhkan yang lain kita bisa tambahkan di bawah. Oke, sementara ini kita gunakan terlebih dahulu teman-teman. Lalu kita running seperti ini ya. Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, ini masih proses running. Nah, tujuannya kita buat sintaknya itu terpisah-pisah supaya ketika ada error itu mudah kita trace gitu ya. Jika ada kesalahan di part ini nanti tidak akan mengganggu part yang lain. Oke, kita bisa tambahkan lagi kodenya teman-teman. Nah, di sini datanya itu saya menggunakan koneksi dengan di Google Drive. Jadi saya tidak menyimpan data di sini gitu ya, tapi langsung dikoneksikan ke Google Drive-nya supaya bisa dijalankan kapanpun setelah kita koneksikan gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah sintak untuk mengkoneksikan data Google Colab kita dengan Google Drive, file yang ada di Google Drive kita yang ada di sini gitu ya. Oke, kita koneksikan dulu di sini teman-teman. Nah, nanti tinggal disambungkan aja ke Google Drive. Nah, pastikan akun, kalau ada beberapa akun, adalah akun tempat kita menyimpan data CSV kita yang mana gitu ya. Nah, kita continue aja seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di continue ya. Oke. Nah, nanti di sini kalau sudah berhasil gitu ya teman-teman, maka nanti datanya itu akan muncul pesan di bawahnya gitu ya, sudah berhasil. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini artinya kita sudah berhasil menghubungkan antara Google Colab kita dengan Google Drive. Oke, kemudian kita akan coba membaca data yang kita miliki di lokasi yang tadi gitu ya, di lokasi CSV kita. Bisa kita buat di sini df ya, kita beri nama df aja supaya memudahkan, atau data frame gitu ya. Di sini pd read CSV. Nah, di sini posisi kita itu tadi di konten drive, my drive, Colab notebooks, kemudian di sini data.csv gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan di sini posisinya itu di mana gitu ya. Nah, kebetulan yang punya saya ini di sini adalah di my drive gitu ya, kemudian di data CSV. Oke, berarti nggak ada ini ya. Kita langsung buang dulu data CSV. Ini namanya data CSV di file kita itu, kemudian tadi namanya adalah baju.csv. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan coba running gitu ya untuk datanya. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba panggil df-nya ya. Maka di sini akan muncul. Nah, ini bentuknya masih seperti ini teman-teman. Jadi masih mengandung koma-koma seperti ini gitu ya. Nah, ketika mengandung koma-koma seperti ini, teman-teman bisa gunakan di sini separatornya itu titik koma seperti ini. Kita jalankan ulang supaya tampilannya lebih bagus. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga tidak dipisahkan oleh koma ya. Jadi ini menunjukkan data frame atau data yang sudah kita miliki di data sebelumnya yang ada di CSV kita nih, yang ini. Jadi datanya itu sudah terbaca ya teman-teman di Google. Ini kan data yang di CSV kita nih, kita lihat dulu. Nah, ini data di CSV, kemudian ini sudah masuk ke Google Colab kita.
Oke, setelah ini teman-teman kita akan coba melanjutkan untuk regresi linearnya. Oke, regresi kemudian sama dengan linear regression ya teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat juga reg ya, titik fit dalam kurung df. Nah, ini df ini untuk membaca data yang kita miliki di x-nya itu apa. Nah, kita punya x-nya itu adalah harga ya di sini. Oke, kemudian di sini koma. Nah, df data frame-nya itu apa, y-nya kita itu apa. Nah, y-nya kita itu kan namanya jumlah ya teman-teman ya, kalau kita lihat. Jadi di atas itu kita punya ada harga dan ada jumlah. Nah, ini sebagai x dan ini sebagai y. Sehingga di sini kita tuliskan untuk graph fit-nya df harga sebagai x dan jumlah sebagai y. Ketika kita running di sini teman-teman seperti ini. Nah, ini kalau berhasil linear regression kita akan tampil tulisan seperti ini, linear regression. Nah, kemudian teman-teman juga bisa di sini gambarkan dulu nih seperti apa sih sebenarnya plotnya ya, scatter plotnya lah. Tadi kan kita juga menggambarkan seperti itu ya di Excel ya, ada titik-titik gitu. Kita beri nama dulu X label. X labelnya ini kita beri nama tadi harga, kemudian ada PLT gitu ya, dot y label. Kita beri nama jumlah tadi ya teman-teman ya. Oke. Terus kita juga akan gambarkan scatter. DF harga. Oke. DF titik jumlah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya akan menggambarkan di sini scatter plot gitu ya, atau plot dari harga, kemudian x-nya sebagai harga dan y-nya sebagai jumlah. Kita coba running. Nah, kalau berhasil seperti ini teman-teman gambar scatter plot yang kita miliki. Jadi ini adalah harga, kemudian yang ke atasnya adalah jumlah. Nah, lalu bagaimana kalau ingin menggambarkan garisnya ya teman-teman? Kalau ingin menggambarkan garis regresinya, teman-teman bisa tambahkan aja di sini nanti ada plt.plot ya. Jadi kita akan gambarkan garis regresinya. Di sini ada df harga, kemudian predik ya teman-teman. Prediksi dari df. Ya, df-nya apa? Nah, kita kan punya df-nya itu adalah tadi harga ya teman-teman. Harganya. Oke, titik values. Sebentar. Harga titik values, kemudian kita coba warna garisnya ini kita warnain dengan warna merah misalnya ya, sini red. Oke, kita coba jalankan dulu teman-teman. Ini ada yang salah nggak ya? Ini oke, ini kita nggak usah tutupin dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan ada muncul garis regresi. Nah, ini adalah garis regresi yang terbentuk. Nah, lalu bagaimana mencari nilai koefisiennya atau nilai dari, kalau di soal itu B0 ya teman-teman ya. Kan rumusnya itu B0 plus B1X ya. Jadi kita akan mencari rumusnya. Nah, untuk mencari rumusnya teman-teman, jadi tinggal mencari koefisiennya itu sama dengan kita buat aja misalnya reg koefisien ya, koefisien dari data yang kita miliki gitu ya. Oke, kita tampilkan A. Oke, sehingga diperoleh di sini nilai koefisiennya itu adalah 2,48. Nah, kalau kita lihat di hasil Excel tadi juga sama ya teman-teman, 2,48 nih untuk B1-nya ya. Kemudian untuk B0-nya ya, ini dapat 8, sekian. Kita cek di sini. Untuk nilai intercept-nya saya beri nama B ya teman-teman. Jadi di sini reg titik intercept kemudian di sini kita tampilkan B. Nah, oke, nah ini nilainya 8,3 sekian ya teman-teman, sama hasilnya dengan yang kita hitung manual di sini.
Jadi B1 dan B0 diperoleh 2,48 dan 8,359. Nah, seperti ini teman-teman, ini sama ya. Jadi ini 2,48, kemudian ini 8,359. Nah, ini nilai-nilainya ini teman-teman akan digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi. Nah, teman-teman, ketika kita sudah memperoleh rumus seperti ini, tadi kita akan menilai gitu ya seberapa besar nilai RMSE yang kita miliki. Nah, kalau misalnya menggunakan Excel tadi teman-teman, kita kan harus menggunakan rumus seperti ini gitu ya. Sedangkan kalau data kita banyak seperti ini, kalau misalnya sedikit mungkin mudah menghitung RMSE-nya. Tapi ketika datanya banyak gitu ya, nah ini dihitung manual seperti ini kurang efektif gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan data di Python atau di Colab ini, kita bisa menggunakan perintah RMSE. Nah, perintah RMSE-nya ini kita butuh library lagi teman-teman ya. Jadi seperti ini, sklearn metric ya. Oke, sebentar teman-teman, matrix. Nah, ini udah ada ya, import square error. Kita coba running dulu deh ini. Oke, kemudian di sini kita coba tuliskan RMSE-nya itu rumusnya adalah root mean square error. Ya, jadi ini adalah rumus untuk menentukan nilai RMSE dari data yang kita miliki. Jadi di sini ada df titik jumlah, kemudian koma reg predict df titik harga gitu ya, titik values. Jadi artinya kita ingin mengecek nilai RMSE kita, di mana nilai x-nya kita itu adalah tadi harga gitu ya, hasil prediksi dari harga. Nah, kita jalankan seperti ini teman-teman. Oke, masih ada error di sini, root mean square errornya is not defined ya. Oke, kita lihat dulu di sini root mean square error RMSE, root mean square error ya harusnya ya. Oke, add double. Oke, kita running dulu seperti ini, kita ulang. Dan kita jalankan ulang. Nah, ini kita peroleh 138,9. Ini sama dengan hasil manual yang kita buat di sini teman-teman tadi ya. Kalau kita tidak buat koma di belakangnya, tadi hasilnya itu adalah 138,9. Ini hasilnya sama dengan yang kita peroleh di sini di di Python kita. Oke, teman-teman. Itu tadi cara membuat program regresi linear dan RMSE menggunakan Google Colab. Nah, ini untuk video selanjutnya kita akan coba bahas lagi untuk algoritma data mining yang lainnya. Sampai sini dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.